Saffron merupakan bumbu masak dengan wangi yang kuat dan warna yang khas. Bumbu ini juga kaya akan antioksidan, yang mungkin memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Bukti awal menunjukkan bahwa saffron dapat meningkatkan suasana hati, meningkatkan libido, dan melawan stres oksidatif. Saffron umumnya aman dikonsumsi kebanyakan orang, dan sangat mudah untuk menambahkannya ke dalam makanan. Dalam artikel ini, pelajari lebih lanjut tentang kemungkinan manfaat kesehatan dari saffron. Apa itu saffron? Saffron adalah bumbu dari bunga Crocus sativus. Saffron berasal dari kepala putik disebut benang di dalam bunga itu sendiri. Harga saffron sangat mahal karena sulitnya memanennya. Petani harus memanen benang halus dari setiap bunga dengan tangan. Mereka kemudian memanaskan dan menyembuhkan benang untuk mengeluarkan rasa. Tenaga kerja ekstra ini menjadikan saffron salah satu rempah termahal di dunia. Manfaat. Manfaat saffron mungkin termasuk memberikan antioksidan. Mayoritas klaim kesehatan seputar saffron terkait dengan antioksidan spesifik tingkat tinggi. Menurut review 2015, antioksidan aktif utama meliputi protein, pikrokrojen, safranel, D. Senyawa lainnya termasuk kaempferol dan krosetin. Antioksidan ini membantu melawan stres oksidatif dan radikal bebas dalam tubuh. Karena stres oksidatif dan radikal bebas berperan dalam perkembangan banyak kondisi kesehatan, termasuk kanker dan penyakit jantung. Antioksidan seperti ini dapat membantu melindungi kesehatan seseorang. Antioksidan dalam saffron dapat berperan dalam melindungi tubuh dari gangguan yang memengaruhi sistem saraf. Penelitian dari 2015 mencatat bahwa senyawa dalam saffron, seperti krojen, tampaknya mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif di otak, yang dapat menimbulkan efek menguntungkan. Sebuah studi di jurnal Antioxidants mencatat bahwa saffron secara teoritis dapat membantu gejala Alzheimer karena sifatnya yang meningkatkan memori dan efek antioksidan dan antiinflamasi. Orang dengan Alzheimer ringan hingga sedang yang mengonsumsi kunyit selama 22 minggu mengalami peningkatan kognitif yang sebanding dengan orang yang menggunakan obat donepezil. Dan mereka juga mengalami lebih sedikit efek samping. Meskipun ini adalah bukti awal yang mendukung penggunaan obat saffron, para peneliti menyarankan bahwa uji klinis di masa depan dapat membantu mendukung klaim ini. Ada juga bukti yang berkembang bahwa saffron dapat membantu memperbaiki suasana hati dan menjadi tambahan yang berguna untuk pengobatan depresi. Sebuah studi di Journal of Behavioral and Brain Science menemukan bahwa ekstrak saffron meningkatkan kadar dopamin di otak tanpa mengubah kadar hormon otak lainnya, seperti serotonin. Penelitian lain menunjukkan bahwa mengonsumsi 30 mg kunyit setiap hari dapat menyebabkan efek yang serupa dengan obat yang mengobati depresi ringan hingga sedang, seperti imipramine dan fluoxetine. Meskipun beberapa orang merekomendasikan penggunaan saffron sebagai terapi pelengkap untuk memperbaiki suasana hati, masih terlalu dini untuk merekomendasikannya untuk mengobati gejala depresi. Saffron juga dapat meningkatkan gairah seks dan fungsi seksual pada pria dan wanita. Para peneliti meninjau efek kunyit pada masalah ketidaksuburan pria dan mencatat bahwa meskipun
memiliki efek positif pada disfungsi ereksi dan dorongan seks secara keseluruhan. Itu tidak mengubah kelangsungan hidup air mani. Sebuah studi yang lebih lama dari tahun 2012 mengamati efek pada wanita yang dilaporkan mengalami disfungsi seksual karena mengonsumsi antidepresan fluoxetine. Wanita yang mengonsumsi 30 mg saffron setiap hari selama 4 minggu mengalami peningkatan hasrat seksual dan lubrikasi vagina dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi placebo. Saffron juga dapat bertindak untuk mengurangi gejala sindrom pramenstruasi (PMS). Para penulis tinjauan tahun 2015 melihat penelitian tentang kunyit dan gejala PMS. Wanita berusia antara 20 dan 45 tahun yang mengonsumsi 30 mg kunyit setiap hari memiliki gejala yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang mengonsumsi placebo. Selain itu, wanita yang hanya mencium saffron selama 20 menit memiliki kadar hormon stres kortisol yang lebih rendah dalam sistem mereka, yang juga dapat berkontribusi pada penurunan gejala PMS. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa saffron dapat membantu menurunkan berat badan dan mengurangi nafsu makan. Sebuah studi di Journal of Cardiovascular and Thoracic Research menemukan bahwa mengonsumsi ekstrak saffron membantu orang dengan penyakit arteri koroner mengurangi indeks massa tubuh, BMI, massa lemak total, dan lingkar pinggang. Orang yang mengonsumsi suplemen juga mengalami penurunan nafsu makan dibandingkan dengan kelompok placebo. Didukung oleh Rubicon Project, efek samping dan resiko. Secara umum, konsumsi kunyit mengandung sedikit risiko. Memasak dengan kunyit adalah cara yang bagus untuk menambahkannya ke dalam makanan tanpa risiko. Mengonsumsi terlalu banyak bumbu ini. Mengkonsumsi hingga 1,5 gram kunyit setiap hari umumnya aman. Tetapi makan terlalu banyak bisa menjadi racun. Peneliti menganggap 5G sebagai dosis toksik. Dosis yang sangat tinggi mungkin lebih berbahaya bagi kelompok orang tertentu. Sebagai contoh, penulis sebuah studi mencatat bahwa wanita hamil harus menghindari lebih dari 5G kunyit per hari karena memiliki efek stimulasi pada rahim. Reaksi alergi mungkin saja terjadi. Siapapun yang mengalami gejala reaksi alergi setelah mengonsumsi kunyit harus menemui dokter. Berikut dilansir dari medicalnewstoday.com.